Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Suni Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor-impor di Indonesia. Virus corona atau disebut juga dengan COVID-19, 7 bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh pemerintah Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah di Indonesia, sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung memberhentikan pembeliannya. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNV atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal, namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah perminatannya. Terlebih lagi, secara global banyak pabrik di Cina yang mengurangi produk karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor di Indonesia mengalami pemberhentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan, kecuali hewan hidup dan buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengatasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus yang menewaskan ribuan orang di Cina itu diduga tak hanya melalui manusia saja, tetapi juga melalui hewan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak dari virus corona ini karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian di Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi. Pemerintahan akan terus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga kuartal 1 2020. Menurut staf ahli Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Edi Priopambudi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi, yakni sebanyak 56% porsinya. Dan sebenarnya, konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh makanan atau minuman saja, tetapi juga pakaian, transportasi, komunikasi, dan lainnya. Selain fokus pada belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga fokus dalam menyalurkan bantuan sosial agar selalu masyarakat bisa segera menikmati bantuan tanpa terhambat dampak COVID-19. Pemerintah juga akan terus menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada dengan membuat boarding paket-paket wisata dan memberikan harga khusus agar masyarakat mau melakukan perjalanan. Terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona atau COVID-19, menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan Januari 2020. Pihaknya belum dapat mengungkapkan secara detail terkait angka ataupun realisasi ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina pada Februari 2020 karena masih berjalan hingga saat ini. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit sebesar 860 juta US dollar per Januari 2020. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar US dollar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,28 miliar US dollar. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor non-migas dari 13 negara selama Januari 2020 adalah sebesar 9,67 miliar US dollar. Angka tersebut turun 3,14% dibanding Desember 2019.
Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama. Salah satunya adalah Cina sebesar 3,0% menjadi 125,2 juta US dollar. Sementara itu, negara lainnya, Thailand dari 14,14% menjadi 104,5 juta US dollar dan Australia dari 26,36% menjadi 86,9 juta US dollar. Sebelumnya, virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa bulan belakangan ini karena telah menjatuhkan banyak korban, serta penyebaran virus yang mengglobal. Dampak virus tersebut sudah dirasakan dari sisi perekonomian negeri. Semoga kejadian luar biasa ini tidak berlangsung lama agar perekonomian di dunia, khususnya Indonesia, kembali normal, sehingga ekspor-impor berjalan seperti biasa. Dan hendaklah kita menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan, dan apabila kita berpergian hendaklah memakai masker. Semoga kejadian ini cepat berlangsung dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih. Sekian dari saya, mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.